insyaallah sampai maghrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salat Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
bil barakah wal karamah. Syekh Imam Ghazali waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamu Muhammad tasdik. Semoga Allah memberikan panjang umur untuk beliau dan diberikan kesehatan yang semakin membaik. Amin. Dan tak lupa kita pun selalu mendoakan ibu guru mursyid yang baru saja kemarin 7 harinya, kurang lebihnya kalau dihitung sampai ini hari 10 hari yang lalu telah pulang kepada yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau diterima segala amal baik atau solehnya dan diampuni atas segala kekhilafannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seperguruan yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi, yang insya Allah semuanya mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat umur. Nikmat umur, nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tentunya yang lain-lain juga. Kita puji Allah bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhubung, tersanjung, terhaturkan kepada manusia yang paling ikhlas, manusia yang paling benar, manusia yang paling sabar, yaitu panutan kita semuanya, Nabi mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari bersama kita membaca sholawat untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada sore hari ini tanggal 23 Mei 2026 hari Sabtu, kita bisa melanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kembali kajian kita yang mana kurang lebih setengah bulan yang lalu atau 10 hari lebih lah, karena memang bukan kita tidak mengaji, tetap mengaji, namun kajiannya
kajian terdahsyat daripada kajian-kajian atau tausiah-tausiah yang disampaikan melalui lesan seorang kiai maupun ustadz. Gimana namanya kajian dahsyat, tausiah dahsyat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idhah yang paling dahsyat adalah kenyataan. Jadi bukan penyampaian lisan. Berupa apa? 10 hari ke belakang kita telah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ditinggalkannya kita semuanya oleh ibunda guru, Ibu Asmani Dina Aryani binti Haji Ahmad Rudiman. Jadi wafat atau meninggal saat kita menyaksikan keluarga maupun saudara telah meninggalkan alam dunia ini, itulah sebenar-benarnya yang namanya nasihat. Nasihat yang nyata. Kenapa dikatakan nasihat yang nyata? Karena kita telah menyaksikan bahwa setiap yang bernafas pasti akan mati. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi segala yang bernafas dha'iqatul maut akan mengalami kematian. Namun yang membedakan kematiannya orang-orang yang beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya yang sempurna atau imannya yang mendalam sampai terbukanya mata qalbu, pada hakikatnya dia tidak mati, tapi dia kembali bersama-sama dengan yang maha hidup. Jadi hanya berpindah, meninggalkan ruh yang tadinya bersemayam di dalam jasadnya. Lalu siapa yang mati? Yang benar-benar mati, Bapak Ibu, disinilah sungguh istimewanya, sungguh pentingnya, sungguh agungnya ilmu ma'rifatullah. Yang benar-benar mati itu adalah saat seseorang diberikan Allah hidup di alam dunia ini, tapi tidak sempat mengenal Tuhan yang dia sembah. Tidak sempat mengenal Allah, tidak sempat memperjuangkan dengan maksimal atas umur yang Allah berikan untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Nah, disitulah kalau yang seperti itu dinamakan mati atau meninggal. Lemesnya atau halusnya meninggal. Kalau yang ruhnya itu sudah kenal dengan Allah, sudah hidup di alam dunia, dia kenal dengan Allah, ya maka sebenarnya dia tidak mati, dia hidup abadi. Hayyun daimun la yamutu abada. Orang yang ma'rifat kepada Allah, hayyun daim, hidup selama-lamanya. La yamutu abada. Hayyun, hidup, daim, terus menerus. La yamutu, dia tidak mati. Abadan, abadi, selama-lamanya dengan Allah yang maha abadi. Nah, yang mati itu adalah orang yang tidak terbuka mata qalbunya, tidak mengenal Allah saat hidup di alam dunia ini, maka dia mati. Karenanya kata Imam Ghazali, orang yang berilmu itu matinya itu hidup, apalagi hidupnya. Nah, orang yang tidak berilmu hidupnya itu mati, apalagi saat matinya. Nah, ini kalau yang sudah terbuka kalbunya, ini nikmat yang Allah berikan. Kita dibimbing oleh mursyid yang benar. Mursyid yang benar. Jadi kalau ada yang ketemu mursyid yang salah, ya sebenarnya sih itu belum rezeki dia. Tapi kalau dia menemukan rezeki jalan kebenaran, maka dia akan sampai kepada mursyid yang benar-benar,
yang memiliki sanad mata rantai sampai kepada para walinya Allah, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi orang yang tidak berilmu tauhid yang benar atau ma'rifatullah, maka pada hakikatnya hidupnya itu mati, apalagi saat matinya dia akan masuk ke alam yang gelap gulita. Kalau ayah guru selalu menyampaikan, gelap gulitanya 1000 kali lipat daripada kegelapan di alam dunia. Nah, di sini pentingnya sungguh anugerah yang benar-benar anugerah yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita terkait iman yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui majelis seperti ini, melalui kita bersama-sama ngaji, kita bisa saling ingat mengingatkan. Sama juga, saya juga murid, anak. Nah, dengan duduk bersama ini, kita bisa saling ingat mengingatkan. Itu kan, mungkin pas yang membawakan materinya pas bagian saya. Ya kali-kali gantian juga nggak apa-apa. Saya bagian dengerin, kan gitu. Cuman selalu terngiang memang di telinga saya sebelum ayah guru sakit itu terngiang, Dewa, nanti kalau saya tidak bisa ngisi, kamu yang ngisi ya. Saya spontan menjawab, insya Allah, iya Bapak. Ya, kejadian benar akhirnya kan. Padahal waktu itu beliau masih bisa bicara gitu kan. Saya kalau nggak bisa ngisi, kamu yang ngisi. Ya alhamdulillah, saya iyakan, saya aminkan. 1 bulan, 2 bulan kemudian beliau diam sampai hari ini. Masya Allah. Dan insya Allah semoga semakin membaik kesehatan beliau. Nah, beliau sudah banyak karyanya Bapak Ibu. Masya kalau saya renungkan, walaupun beliau saat ini sakit, ya sakit diam, itu karyanya sudah banyak, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Nah, kembali ke saya kalau mentafakuri ke diri saya sendiri, gimana saya sudah berbuat apa saja yang kiranya manfaat, itu memotivasi apa nih kiranya yang bisa bermanfaat buat diri dan juga orang lain. Nah, sebisa kita di antaranya sungguh yang bermanfaat dari beliau guru kita, ya kan? Selain mentawajukan kita ditakdirkan oleh Allah berubah yang tadinya buta menjadi melek, ya kan? Nah, beliau selain itu mentawajukan kita, beliau pun memberikan, nah itu karyanya, hasil daripada nasihat-nasihat beliau yang dicantumkan di dalam yaitu buku Sidang Tafsir Quran. Namun biar menarik namanya, umumnya kan yang sudah-sudah memang STQ, namun biar menarik temanya, makanya saya renungkan, hanya ketemunya adalah sisirku. Nah, kalau sisirku kan saya bisa tanya, sisirmu di mana? Kan gitu. Jadi tidak merubah tapi diambil ujung-ujungnya gitu. Kalau STQ itu biasa nggak penasaran gitu kan. Oh, STQ, Sidang Tafsir Quran. Tapi begitu saya merenung loh itu bikin nama itu. Ya Allah, apa yang menarik ini kira-kira. Akhirnya ketemu. Oh, itu kan. Oh, sidang. Sir. Oh, sisir. Kalau sisir kur nggak pas. Oh, sisirku. Nah, ya. Oh ya, sisirku saya renungkan. Oh, kalau sisirku nanti saya akan bisa bertanya kepada jamaah, sisirku ini mana sisirmu? Kan gitu. Artinya ini perjalanan kita. Nah, gimana Anda saling tanya, saling mengingatkan. Alhamdulillah kajian sidang tafsir ini kita kemarin terakhir sampai di halaman 7. Jadi memang kita ini Gusian kita membahasnya itu pelan-pelan tapi bisa dirasakan. Kalau mungkin cepat kan dibaca gitu ya kan. Ini menjelaskan tentang 17 sunnah Rasul. Jadi masih di 17 sunnah Rasul gitu. Di halaman ke-7. Nah, di halaman 7 yaitu terkait sunnah Rasul.
Nah, halaman 7 Sunnah Rasul alinea kedua. Nah, kita sampai insya Allah kemarin itu duka adalah kawanku. Udah ya, ilmu senjataku. Oh ya, sampai di ilmu senjataku. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah ketaatan menjadi ukuranku. Jadi saya ulang dikit aja, ketaatan menjadi ukuranku. Dengan nasihat yang nyata yang Allah berikan berupa kepergian daripada ibunda guru kita. Itu adalah nasihat alarm yang sangat keras, sangat kencang sekali bagi saya. Ya insya Allah yang lain juga merasakan itu. Itu alarm benar-benar dari Allah untuk kita semuanya. Sudah bukan cerita lagi, tapi fakta semua akan berakhir. Namun yang membedakan seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau orang sudah tercerahkan, pada hakikatnya dia masih hidup abadi bersama Allah. Tapi yang tidak sempat tercerahkan di masa hidupnya, nah tidak terbuka, maka itulah sebenarnya orang yang mati. Kenapa mati? Karena dia tidak kembali kepada yang maha hidup, namun dia menuju alam yang gelap gulita. 1000 kali lipat gelapnya daripada gelapnya alam dunia. Disinilah pentingnya seseorang memiliki anak yang soleh dan solihah. Siapa mereka anak yang soleh dan solihah? Dialah baik putra maupun putri yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia berkenan putra putri tersebut mendoakan kedua orang tuanya. Itu ditunggu-tunggu. Agar apa? Agar Allah berikan yaitu jalan yang terang benderang untuk bisa kembali rujuk ilallah, untuk bisa kembali menunaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Di sana itu enak Bapak Ibu. Siapa yang mau duluan? Kita berdoa belakangan ya, sama-sama. Nanti dulu ya Allah. Kan cerita enak tuh alam sana. Kalau ditanya ya, kemarin itu ada yang ngomong begitu kok. Saya udah kamu jangan ngomong di depan saya begitu karena iya saya sudah pengen nyusul kemana kamu itu. Ada begitu. Saya awas ngomong gitu loh. Ngomong seenaknya kan. Mau kemana? Mau nyusul kemana? Gitu jamaah Gus. Jangan ngomong gitu di depan saya, kejadian saya repot lagi. Biar saya tuntasin dulu di sini. Masya Allah. Jadi gitu. Ya memang enak gitu dia di sana. Sampai-sampai mungkin orang mana kemarin, orang Bandung atau ya sempat saya melihat kok channel orang yang mati 12 hari hidup lagi. Mati ceritanya di YouTube itu. Jadi 12 hari. Kemudian mati surinya nggak tanggung-tanggung kan di dalam itu dikubur. Sudah dikubur 12 hari. Dia lepas sendiri, dia kata ceritakan gitu. Akhirnya kebuka keluar dari kubur. Gitu. Nah, singkat ceritanya apa yang dia ceritakan, prosesnya sampai begitu dia mati, dia ngelihatin dimandikan, ngelihatin awalnya begitu dulu. Nah ini kalau saya bongkar dikit, kemarin ada soalnya gitu. Oh bongkar banyak. Ada gitu. Orang Tapi nggak ditanya dong sama malaikat siapa nama Tuhan? Enggak gitu. Nah, yang versinya dia ada. Versinya dia ada karena kan dia tadinya nggak ngerti hal spiritual. Cuman dikasih pelajaran sama Allah di situ. Didatangin, cuman ditanya habis itu pergi lagi. Dia ceritakan apa yang sering kita lihat. Emang Bapak kemana gitu? Jadi dia itu naik keranda mayat itu, disolatkan, naik keranda di tengahnya, di atas pusernya, diantar ke makam gitu. Nah dia melihat sebuah pusaran sinar, Anania. Melihat saya itu ada cahaya terang banget. Gitu tanda-tandanya orang mau selamatan itu nggak lepas dari cahaya. Dia pun cerita kalau saya melihat cahaya itu, terus makanya kalau nguruk
Kalau ngurup masang dipan itu, kata dia, jangan kenceng-kenceng, itu kayak geledek suaranya. Menurut dia kayak geledek. Kan ada papan tuh. Kalau sudah di dalam, itu jangan kenceng-kenceng, buk gitu. Itu suaranya kayak geledek di telinga itu, katanya gitu. Ruhnya itu mendengarkannya begitu. Terus kalau sudah ditimbun, jangan banyak-banyak orangnya. Itu suaranya kenceng banget, katanya dia. Masya Allah, gue dengerin gitu. Timbun kan pelan-pelan aja nginjeknya. Kadang kan terlalu kenceng gitu. Nah, jadi dia itu mintanya yang dilembutin. Nah, sama kayak lagi dimandikan itu sama, nggak bisa memandikan kayak orang masih hidup. Harus pelan, lembut. Diriwayatkannya seperti itu, dan kata dia seperti itu. Dia mendapatkan pelajaran yang seperti itu. Namun kesaksiannya sampai akhirnya 12 hari, terus dia Allah berikan keluar dari situ, buka, pulang. Ya otomatis yang di rumah sempat takut juga ya kan. Udah 7 hari nih. Di YouTube itu ada channelnya saya kasih, ada aja ngecek. Insya Allah gitu. Nah semenjak itu dia suka nolong orang gitu kan. Allah berikan dia akhirnya nolong orang. Seperti itu. Nanti insya Allah linknya saya bagi itu. 12 hari dia. 12 hari. Nah, pada intinya di situ yang saya tangkap, yang dia ceritakan adalah dia melihat cahaya yang terang benderang. Cahaya itulah yang menyelamatkan manusia. Nah, intinya kita sudah punya, tinggal sejauh mana kita sering menemui itu cahaya. Sebenarnya adalah jalan keselamatan. Emang selain cahaya itu jalan kesesatan. Selain cahaya itu jalan kesesatan, jalan penyiksaan. Itulah yang disampaikan ayah guru waktu sama saya di Bogor. Udah kamu tafakur, kamu apa saja. Kalau kamu masuk ke alam-alam tersebut gak ada cahaya, balik lagi kamu, tinggalkan tempat itu. Seindah apapun yang kamu lihat, lagi 4 mata ceritanya. Seindah apapun yang kamu lihat, di situ tidak ada, kembali lagi kamu. Seindah apapun, tapi kalau di situ ada, teruskanlah. Gitu. Nah, contoh orang yang meninggal tadi, orang meninggal, dia melihat itu. Nah, ini sudah dipastikan di testimoni, ya testimoni kan balik lagi dia kan, orang ini yang benar-benar ilmu kita benar, Mas. Nah, aja. Apa yang tidak itu sudah ujung nanti akan besar. Gitu. Karena urusannya sampai ke sana. Oh, ini mikrofon. Oh, baik. Nah itu. Karenanya disinilah kita ditakdirkan Allah memiliki modal yang namanya ma'rifat. Ma'rifat adalah modalku. Nah, dikasih modal makrifat, baru amaliyah yang lain-lain seperti kemarin ada akal, pikiran, sumber agamaku. Nah, kalau sudah makrifat, mengurai tentang agama dengan pikiran itu jadi mengikuti batin yang suci. Jadi bukan kemauannya,
pikirannya yang disetir oleh nafsu kita, bukan hanya sekedar intelektual keilmuan kita, tapi dibimbing oleh Allah untuk mentafsirkan atau mentakwil hal yang ingin didapatkan dalam jawaban suatu petunjuk yang Allah berikan. Nah, kemarin itu begitu ya. Cinta dasar hidupku udah saya jelaskan, rindu adalah kendaraanku. Jadi yang bisa menyampaikan kita sampai di sini contohnya di Manunggal, karena ada kerinduan. Kalau nggak ada kerinduannya nggak sampai. Walaupun di rumah ada mobil, bensinnya full, pulsanya full, ATM tebel, kalau nggak ada rindu nggak sampai. Oh, ATM tipis ya kan, saldonya gitu kan. Tapi kalau ada kerinduan ya kan, bensin 1 liter sampai sini. Perkara nanti ngopi nggak ngopi, yang penting di Manunggal ternyata ngopi bener gitu kan. Nah, karena kerinduan. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, butuh dinamakan kendaraan yang namanya rindu. Nah, kepada Allah gimana cara membangun kerinduan kita kepada Allah? Kerinduan berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, seperjuangan, itu kan? Karena semua ini akan jadi kenangan yang indah. Pasti suatu saat kita akan berpisah, gitu kan? Pasti itu terjadi loh Bapak Ibu. Nah, makanya diukir seindah mungkin. Makanya sampai Gus Rian menyempatkan gimana caranya direkaman gitu, luar biasa. Ini kalau nggak ada Gus Rian nggak jalan ini rekaman ini kan gitu. Masya Allah. Terima kasih kehadirannya Gus. Memberikan support kepada kami gitu kan, untuk bersama-sama mengukir sesuatu yang indah. Karena memang ahlinya gitu. Kalau avatar sebatas Google Map gitu kan. Allahu Akbar. Rindu adalah kendaraanku, zikir adalah kawan dekatku. Ya, zikir itu artinya ingat. Nah, ingat itu ada di benak kita, ada di batin kita. Gimana itu dekat sekali. Setiap detak jantung, setiap kedipan mata, setiap tarikan nafas dan keluarnya nafas kita. Selalu gimana berupaya untuk bisa mengingat Allah. Karena kita sudah diberi modal oleh Allah. Melalui guru kita sudah bersaksi. Maka zikirnya jadi dekat. Dekat dengan jantung kita. Dekat dengan tarikan keluarnya nafas kita. Kisah-kisah sufi kan begitu ya. Dekat dengan setiap kedipan mata. Di situ zat Allah nampak di depan kita. Nah, kalau nggak dibuka kolbunya susah. Karena arti dari zikir masih wirid gitu kan. Makanya orang-orang tarekat itu seperti yang dulu saya jalani, mengartikan zikir itu wirid itu padahal. Nah, sampai di sini semuanya itu diluruskan sama Bapak Guru. Ya kan? Kalau zikir begini, kalau wirid begini. Kalau zikir ya nggak pakai nyebut juga sudah zikir, ingat. Loh kok bisa? Karena sudah terbuka. Kadang-kala sampai nampak dia di depan kita. Kemana kita menghadap, di situ ada wajahnya. Kan gitu. Itu surat Al-Baqarah 115, dalilnya di situ. Pasti Bapak Ibu sudah pernah mengalami kemana kita menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka di mana kamu menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas. Innallaha wasi' alim, lagi maha mengetahui. Nah, kalau yang belum terbuka kan bingung. Itu masa kamu bilang pintu Allah, semuanya Allah. Tapi bagi yang terbuka, nampak di depannya. Seperti yang pernah saya sampaikan, yang disampaikan Bapak Guru kepada saya. Kalau cahayanya murid itu kecil, tapi sudah beruntung punya cahaya. Tapi cahaya mursyid itu segede tampah katanya gitu. Tuh Bapak bilang begitu. Gede banget. Cuman karena beliau seorang pembimbing, seorang guru, jadi tenang aja walaupun diperlihatkan begitu. Kalau kita tersungguh, masya Allah, bingung kita kan.
Gede banget, apanya yang gede? Yang sebelahnya kagak ngerti apanya yang gede. Apaan sih? Itu pernah disampaikan kepada saya seperti itu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Alia, kewede cahaya mursyid. Kalau mursyid yang asli loh ini ya, bukan yang KW. Gitu. Mursyid yang asli sampai setampah, itulah yang diutarakan guru kepada saya. Nah, cahayanya murid ya tentunya kecil wajar, tapi sudah beruntung kebagian. Nah, ini perbedaan coba makanya kan. Makanya banyak yang kepincut dengan retorika. Kalau bukan mursyid nggak bakalan bisa setampah. Tuh baru aulianya Allah. Apanya? Banyak nggak ngertinya, banyak retorikanya daripada kesaksiannya. Tapi kalau mursyid yang asli, kesaksian. Wah, kalau cahaya murid itu ya kecil, nggak apa-apa namanya murid. Kalau dia terus menerus ya lama-lama besar. Kalau cahaya mursyid nyebut ke saya setampah. Apalagi tampaknya ibu-ibu. Di rumah itu kan, saya ngebayangin ya, itu di Joglo, di rumah Joglo memejang saya begitu. Setampah, gede amat. Iya. Nah besoknya beliau duduk sama saya, lagi nemuin tamu lah, diem aja. Tiba-tiba lagi enak-enak bincang, tiba-tiba beliau bilang begini, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Batin saya, wah setampah ini kayaknya. Masya Allah, saya, ya Allah, ini ada setampah di depan ini kan. Ya Allah, saya gitu loh. Tiba-tiba Bapak Guru itu gitu lagi ngobrol. Kemarin saya udah dikasih tahu. Nah besoknya itu ngobrol-ngobrol, ada tamu, saya duduklah di situ ngatin. Spontan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dalam batin saya, setampah ini kayaknya. Setampahnya lagi terbit gitu loh. Nah, di sini perbedaannya mursyid sama murid. Karena tanggung jawab beliau juga besar. Nah, kalau belum seperti itu mah jangan ngaku mursyid harusnya. Tapi ya gimana dia mau ya kan? Walaupun kecil-kecil kelip-kelip ya udah yang penting mursyid kan gitu. Nah, hanya dia nyari rombongan ya. Rombongan ini udah. Yang rombongan ini kalau dia nggak teguh apa janjinya kepada Allah di depan gurunya, kepincut sudah. Inilah perbedaannya mursyid yang asli, wah itu asli, gitu kan? Sama yang nggak asli itu begitu. Ini salah satu rahasia-rahasia kemursyidan, buat dia setampah. Nah kalau nggak mursyid nggak bisa segitu, Mas. Gitu. Nah, iya sangat luar biasa, Masya Allah. Akal fikiran sumber agamaku, cinta dasar hidupku, rindu adalah kendaraanku, zikir adalah kawan dekatku. Ya kita berlatih Bapak Ibu, walaupun belum bisa semaksimal mungkin dalam satu hari 24 jam. Latih, kan kita sudah bersaksi, menata detak jantung kita, menata tarikan nafas kita, keluar nafas kita, terhubung kepada Allah dimanapun berada. Ya bukan hal gampang tapi ya perlu dilatih. Sesuatu yang sulit kalau kita mau belajar ya lama-lama menjadi bisa. Kan gitu. Di mana aja. Makanya beruntunglah mereka yang doyan rokok gitu ya kan. Karena di situ dia bisa berlatih, tarik nafas, keluar nafas sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yo, ya untung juga. Untung maksudnya itu nggak berkurang saldonya, kan bisa dipakai beli yang lain. makanya namanya itu rokok. Nah, gitu. Ini biasanya pembenaran yang merokok gitu, dipasin gitu. Iya, curhat. Gitu. Jadi yang merokok tetap diniatkan yang baik ya kan. Jadi merokoknya nggak sia-sia, tarikan nafas, keluar nafas, terhubung dengan Allah. Itu kan. Jadi yang nggak merokok ya alhamdulillah bisa dipakai untuk amaliyah yang lain kan gitu. Yang merokok jangan berkecil hati, karena rokok itu roh itu ruh, kok itu kokoh, akan menjadikan rohnya itu kokoh, tegar,
tahan banting gitu. Nah gitu. Nah diambil manfaatnya, maksudnya begitu. Yang kiranya manfaat gitu kan. Oh, rokok bisa manfaat apabila gimana gimana gitu. Udah saya carikan dalilnya, tenang yang merokok. Aneh itu. Masya Allah gitu kan. Nah, zikir adalah kawan dekatku, ketaatan menjadi ukuranku. Nah, ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi, gampangnya begini. Kenapa kita punya ketaatan menjadi ukuranku? Nah, jadi taat kepada Allah, kita ini punya ukuran. Hari ini gimana, besok gimana. Jadi, kalau bisa ya, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita punya barometer, kita punya ukuran agar kita ini bisa meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini apa ya? Laku-laku apa, amalia apa yang sudah aku lakukan? Gimana dengan tahun besok atau bulan besok? Nah, emang sudah bagus, yang penting tidak mundur gitu kan. Tidak mundur apalagi anjlok gitu kan. Nah, misalkan stabil itu sudah bagus, tapi alangkah bagusnya semuanya kita punya ukuran. Nah, ketaatan kita bisa menjadikan ukuran kita untuk semakin meningkat. Grafik ketaatannya kepada Allah itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Gitu. Tahun ini, oh, sudah amaliyah ini. Gimana dengan tahun yang akan datang? Atau gampangnya tahun kemarin 2025 ini, 2026 bulan ini aku harus ngapain ya? Agar apa? Meningkat hubungan kita dengan Allah, baik spiritual maupun ritual. Nah, baik langsung kepada Allah, vertikal dan horizontal. Hablum minallah, hablum minannas. Itu akan memberikan motivasi buat kita. Jadi dengan sisa waktu atau umur yang Allah berikan, itu akan berasa akan kualitas yang bisa kita rasakan sendiri, ya kan, yang bisa merasakan diri kita sendiri, sehingga makin hari makin tambah minggu, tambah bulan, tambah mendekati kita untuk pulang kepada Allah itu semakin purnama. Bisa banyak yang kita lakukan dengan manfaat, khususnya diri kita, lebih-lebih orang lain gitu. Jadi tidak boleh sejalan-jalannya, jangan, sayang. Boleh tapi sayang. Ya udahlah, sejalan-jalannya, nanti jalan-jalan kemana-mana jadinya. Jadi sudah punya ukurannya di sini. Aku harus begini, terkontrol. Tapi sambil mengalir, maksudnya gitu. Mengalir tapi punya ukuran, punya tatanan dalam hidupnya. Apa yang harus aku tingkatkan gitu. Jadi jangan rokoknya aja ditingkatkan, ya kan. Oh, bulan ini 1 bungkus, besok 1,5 bungkus. Nah, jangan. Itu candaannya begitu. Masya Allah. Jadi semuanya ada ukurannya. Duka adalah kawanku, bukan berarti kita selalu duka, tidak. Kita disuruh bahagia menghadapi segala apapun, ya. Jadi hal-hal yang tidak enak itu sudah terbiasa karena dia adalah kawan. Jadi lama-lama kebal diri kita. Lama-lama kita ada di tengah-tengah, stabil. Ada kenikmatan, kita enggak terlalu bahagia yang melupakan diri kita sendiri. Ada sesuatu yang tidak enak, duka contohnya, kita pun juga tidak larut dalam kesedihan tersebut. Karena sudah kawan, bukan musuh. Tapi sudah kawan, jadi santai. Oh ya, ini kawan ini kawan mengingatkan kita. Nah, contoh terbarunya kalau dibilang ada duka, umumnya ya kan, ada musibah dengan meninggalnya ibu guru gitu kan. Kita dilatih dari dulu sama bapak guru, ya kan, untuk menghadapi ini semuanya. Karena cepat atau lambat semuanya akan terjadi. Jadi ya manusiawi, kita boleh sedih, tapi
Gimana menjadi kawan? Contoh seperti itu. Tabah itu maksudnya. Tegar, kita harus melanjutkan kehidupan ini. Karena memang jatah untuk beliau sampai di situ. Jatah untuk beliau sampai di situ. Lihat ya kan, bapak guru ya kan, sakit, kemudian ditinggal duluan. Masih kemarin itu didorong kursi ke sini, ya kan, di depan ini, gitu kan, sebelum kembali ke geraha gitu, menunjukkan kepada kita betapa tegarnya, betapa luasnya batin beliau. Nah itu contoh, jadi contoh yang nyata. Atau hal-hal yang lain, gitu ya kan, yang mungkin tidak mengenakkan diri kita, tapi tetap kita tabah, itu semua adalah kawan kita. Itu kan, atau juga adalah kawanku, menjadikan kawan sahabat kita. Ilmu adalah senjataku. Kita harus punya senjata yang namanya ilmu. Nah, kita tidak bisa hidup ini tanpa ilmu. Orang yang tidak punya ilmu berarti dia sebagai gladiator di alam dunia ini tapi tidak punya senjata. Sedangkan musuh-musuhnya semuanya punya senjata. Itu sungguh bahaya sekali, menjadikan orang itu pasti cepat kalah atau cepat mati. Karenanya kita harus punya ilmu jadi senjata buat diri kita. Senjatanya adalah ilmu. Nah, yang paling ampuh senjata adalah ilmu ketuhanan. Ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pusaka tertinggi atau ilmu yang paling tinggi, yang paling luhur. Karena paling tinggi dan paling luhur biangnya ilmu, seyogyanya kita pun juga harus merawatnya, mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang lain boleh banyak, tapi kalau nggak ada biangnya atau puncaknya atau pusakanya ilmu, maka semuanya jadi sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah punya puncaknya ilmu, pusakanya ilmu yang benar-benar, walaupun ilmu yang lain tidak banyak, itu bermanfaat yang lainnya. Yang lain gak banyak tahu, tapi dia banyak tahu tentang ma'rifatullah, maka itu tidak sia-sia apa yang dia amalkan, apalagi banyak. Nah, ketimbang yang lain pengetahuannya banyak tapi nggak punya pusaka puncaknya, nah itu nggak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itulah pentingnya kita harus punya senjata, karena orang yang hidup di alam dunia ini bagaikan memasuki hutan yang lebat, yang gelap gulita, banyak binatang buas. Kalau dia tidak membawa senjata, maka dia akan mati di hutan tersebut. Atau di alam dunianya, batinnya mati, lebih-lebih memasuki alam akhirat, maka dia tidak akan pernah hidup lagi. Nah, masih teringat nih nasihat ayah guru ya kan. Selagi kamu masih hidup di alam dunia ini, itu adalah kesempatan emas. Berarti kesempatan emas itu hadir setiap hari. Tiap hari ini, hari esok, hari lusa, itu kamu ingat-ingat. Hidup di alam dunia ini adalah kesempatan emas yang belum tentu terulang kembali. Maka gunakan sebaik mungkin buat kamu. Jadi setiap hari itu adalah hari emas. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, kita tidak akan menyia-nyiakan satu hari yang Allah berikan kepada kita, karena itu adalah emas. Nah, berarti kalau yang menyia-nyiakan hidup itu bukan kesempatan emas, tapi seperti perunggu gitu. Kalau ingin seperti emas, nah gimana kita menggunakan sebaik mungkin yang bermanfaat. Ya, apa saja yang kita bisa, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketabahan adalah pakaianku. Nah, tabah anteng, kuat, tabah tangguh gitu.
Tabah dalam menghadapi dua keadaan. Keadaan di saat sempat, keadaan di saat sempit. Tabah, tangguh di tengah-tengah. Ya, lagi diuji sesuatu yang tidak enak atau kurang pas dengan diri kita, ya obatnya ada di tengah-tengah. Begitu pula lagi Allah berikan segala macam kelapangan, kita pun juga di tengah-tengah. Itulah karakter seorang ahli ma'rifatullah, seorang ahli berzikir kepada Allah. Semuanya itu akan terlaluinya. Tetap konsisten dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketabahan adalah pakaianku. Artinya harus kita pakai sehari-hari. Makanya katanya di sini pakaianku. Nah, itu pakaian kita setiap hari kalau mau keluar kan pakai pakaian. Adik ketabahan dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sempat dan sempit, kita tetap memakai pakaiannya. Nah, pakaiannya adalah ketabahan, ketegaran menghadapi yaitu situasi dan kondisi yang mungkin lagi mepet kita, ya kan? Yang mungkin sebaliknya lagi longgar buat kita. Nah, tetap berpegang teguh kepada modalnya awal tadi. Modalnya adalah Allah, gitu. Gampangnya lagi difefet dengan keadaan, tetap wirid mi'rajnya jalan, gitu kan. Lagi rada longgar, wirid mi'rajnya juga jalan, gitu. Sebenarnya intinya orang makrifat itu disuruh di situ, nggak goyang gitu maksudnya. Udah ajek, madep, mantep, konsisten. Intinya begitu sebenarnya. Pengabdian jalan terus, ya sesuai masing-masing apa yang Allah berikan kepada masing-masing, kiranya apa, manfaat apa, baik yang langsung kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Karena amalia-amalia kita itu, khususnya yang ada di rukun Islam 5 itu, kalau beliau berkata akan menjadi suatu cahaya amal kita menjadi cahaya. Jadi amal sholat, amal zakat, amal puasa, amal haji, amal umroh, amal kurban, ya kan? Semua itu membentuk cahaya yang terang benderang. Nah, pahala itu begitu, ganjaran itu seperti itu. Maka siapa yang melakukan itu semuanya ya akan menjadi cahaya yang terang benderang, gitu. Nah, itu adalah pakaian kita. Begitu pula sebaliknya, ya, yang bisa beramal begitu bisa, atau menghadapi ujian-ujian yang lainnya, gimana menjadi pakaian seperti pakaian zahir ini. Jiwanya selalu berpakaian dengan yang namanya tabah, ketabahan. Itu. Kerelaan menjadi sasaranku. Artinya kerelaan itu keridhoannya Allah. Jadi harapannya gimana caranya Allah itu senang dengan diri kita. Dengan peran kita Allah itu senang. Itulah yang dituju. Nah, kalau Allah sudah senang, nah pastinya Allah akan menempatkan di tempat yang membuat dirinya juga senang. Allah itu senang. Nah, ridhonya Allah. Jadi kerelaan adalah sasaranku, seperti contoh doa, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu doanya para sufi. Doanya orang-orang yang bersuluk untuk berjumpa menghadap kepada Allah. Kan sasarannya adalah ridho. Ridho itu senang. Ya kadangkala senangnya Allah itu melihat kita lagi dipepet juga. Gitu kan. Pepetnya tak pepet sebentar ya, tapi seneng loh aku, gitu maksudnya. Nah, kalau pas dipepet itu kurang seneng, wah ini bukan ridho Allah, terus apa? Ridhonya dewek ini. Nah, kadangkala begitu, guna apa? Allah pengen tahu nih setia nggak nih? Nah, kayak gitu. Wah, ternyata dia setia nih. Gitu. Akhirnya ya. Oh, sama. Jadi seperti itu. Kadangkala Allah pun juga ridho, kita lagi diuji lah gitu. Tapi Allah itu seneng. Oh, ternyata tabah dia pakaiannya begitu. Wah, ya udahlah nanti
apa itu, udah ganti lagi dramanya gitu. Karena Allah seneng. Kenapa? Tabah gitu, nanti ridho. Jadi ridhonya Allah ini kalau kita telaah ada dua Bapak Ibu. Allah ridho, kita berperan seperti yaitu orang-orang yang telah mendahului kita, banyak manfaat hidup kita. Kadangkala pula ridhonya Allah itu saat kita diuji tabah, tadi sekali lagi difefet tetap ada, gitu kan. Itu Allah ridho, seneng, karena dalam rangka mau dinaikkan derajat kita di hadapan Allah. Karena inna ma'al usri yusra, sesungguhnya saat kita menghadapi kesulitan atau kesusahan, bersama kemudahan akan kita temui atau kita jumpai. Nah gitu. Nah usri yusra, betul gitu, Masya Allah. Ini jawaban dari dulu yang saya pikirkan begini, ya Allah, ya benar, oh begini gitu. Nah baik, kita lanjut. Kerelaan menjadi sasaranku, fakir adalah kebanggaanku. Fakir kebanggaanku itu bukan berarti kita tidak punya ini, tidak punya itu, Bapak Ibu. Jadi fakir itu merasa tidak punya, yang dipunya itu adalah Allah. Jadi kita bergantung kepada Allah segala bentuk apapun yang kita hadapi. Bahkan diri kita ini pun juga bergantung, usia kita bergantung kepada Allah. Jadi fakir itu bergantungnya kepada Allah, tidak punya daya dan upaya kecuali dialah Allah. Itulah fakir. Nah kita harus bangga. Bangga dengan apa? Bangga dengan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Itulah fakir. Hakikatul fakir bergantung kepada Allah. Bukan gak punya apa-apa, boleh punya apa-apa, cuman ketergantungannya kepada Allah. Itu maksudnya fakir. Jadi bergantung hanya kepada Allah. Ya Allah, tak punya apa-apa ya Allah. Nah, kalau merasa tak punya apa-apa, saat diambil yang punya, ya juga harus ridho. Gak apa-apa juga. Jangan gak boleh yang punya ngambil ya kan. Lah kalau gak boleh namanya ridhonya dewek lagi. Nah gitu. Nah ketergantungannya kepada Allah SWT. Dan memang itu apa dikatakan tidak mudah. Memang gak mudah, tapi kita harus berlatih gitu. Sesuatu yang tidak mudah, ya memang susah, itu akan bisa apabila kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita akan menjadi orang yang luar biasa karena sudah biasa di luar gitu. Di luar umumnya manusia kan gitu. Belajar pelan-pelan, lama-lama akan bisa. Keyakinan menjadi makananku. Punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang mendalam. Ya kan? Kalau sering kita dengarkan, kita menerima itu apa yang disampaikan beliau, keyakinannya sampai ke isbatul yakin, tetap keyakinannya tidak goyang. Itulah yang menjadikan konsumsi kita atau makanan kita terkait keyakinan tersebut. Kejujuran sebagai perantaraku. Nah, kita sering berbicara dengan diri kita, mengikuti hati nurani kita, maka akan menjadikan perantara kita mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan. Nah, maaf ini. Fakir adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku. Menahan diri adalah pekerjaanku. Hal-hal yang mana kapan kita harus melakukannya, mana yang harus kita menahannya. Nah, itu secara hablum minan nas. Hablum minallah gimana? Menahan diri adalah pekerjaanku. Hakikatnya menahan diri adalah pekerjaanku. Menahan tidak mendengar, menahan tidak melihat, menahan tidak bicara, menahan ya tidak melihat alam dunia ini. Kemana itu? Melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melakukan as-salatu mi'rajul mu'minin.
yaitu menahan diri adalah pekerjaanku. Hakikatnya begitu. Kerjaannya tiap hari, bahkan sampai keasikan gitu. Nah, menahan diri secara hablum minan nas ada, menahan diri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat melakukan ibadah as-salatu mi'rajul mu'minin. Senang mi'raj, senang menghadap langsung kepada Allah, itulah pekerjaannya. Keyakinan menjadi makananku. Yakin sesuatu yang dilakukan yang baik menurut batin suci kita ini baik, ya udah yakin, diamalkan, maka keyakinan itu husnuzon kepada Allah akan membuahkan hasil di hari yang akan datang. Jadi jangan bimbang, tidak ragu, ini harus aku lakukan. Saya juga punya agenda keyakinan nih yang akan saya jalani, saya yakin semua akan berbuah. Nah, kayak gitu. Udah bulat, udah purnama, nah baru dilakukan. Insya Allah begitu. Hasilnya pasti ada. Kejujuran sebagai perantaraku. Nah, kita berlatih, berupaya terus untuk selalu jujur dengan diri kita agar kita bisa selesai dengan diri kita sendiri. Itulah jadi perantara untuk kita sampai kepada derajat-derajat yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keteguhan adalah perbendaharaanku. Jadi perbendaharannya adalah teguh, jangan pernah guncang lagi. Apa yang sudah dinasihatkan, ditausiahkan, sudah dimau'idhahkan oleh guru mursyid, kita pegang erat-erat, bukan dipegang lagi kalau bisa. Itu kita taruh, kita buatkan, yaitu peti dari besi, kita las, ya kan? Tidak akan pernah keluar lagi. Dengan teguh apa yang sudah dinasihatkan langsung, yaitu dari Allah maupun dari mursyid, kita pegang, kita masukkan ke dalam peti tersebut, cukur-cukur, tidak pernah keluar lagi. Berjihad menjadi perangaiku. Perangai kemana-mana ya memang berjihad itu maknanya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi perangai atau tingkah kemana kita pergi itu bersungguh-sungguh ada di jalan Allah. Jadi jihad bukan perang keluar, ya perang ke sana gitu ya kan. Ini hakikatnya apa saja yang menurut batin kita, pikiran kita benar, lalu kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Itulah perangai yang harus kita wujudkan setiap hari kita dimanapun kita berada. Itu. Dan penyejuk mataku atau hiburanku adalah di dalam sembahyang. Nah, gimana kita sembahyang? Kita melakukan sholat agar sholat tersebut menjadikan qurratu a'yun, menjadikan penghiburan buat hati kita. Sembahyang menjadikan hiburan kita. Nah, syaratnya harus ma'rifat kepada Allah. Syaratnya harus sering berjumpa dengan Allah. Kenapa? Tadi yang kembali apa jadi nasihat guru tadi itu. Kalau cahaya mursyid itu besar sekali setambah. Nah, kalau kita sering melakukan mi'raj, maka sholat kita akan selalu menghadap kepada yang terang benderang. Itulah yang menjadikan batin hati kita merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang, timbul kasih sayang yang mendalam terhadap dirinya sendiri, lebihnya kepada orang lain, dan selalu bahagia. Bahagia, apa saja jadi bahagia, senang, bawaannya itu senang. Bawaannya itu senang kemana kita berada. Jadilah barokah wassalamah. Banyak keberkatan, kebajikan yang akan turun kepada kita dan keluarga kita, dan keselamatan dimanapun kita berada. Itulah buah dari perjuangan kita,
perlahan sedikit demi sedikit. Yang penting berjalan, kita upayakan untuk bisa melaksanakan 17 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini pernah ditanyakan oleh Kanjeng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditulis oleh siapa? Nah, ditulis oleh narasumbernya yaitu Muhammad Haikal atau Husain Haikal, tentang hidup beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 17 sunnah Rasul. Demikian kiranya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, insya Allah di lain waktu bisa kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan penjelasannya kurang mendalam, silahkan didalamkan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Mas Dian. Ya, terima kasih. Yang lain sudah ya? Wes, kita tutup doa ya. Insya Allah barokah majelis kita, ilmu kita pada sore hari ini, malam hari ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwartal arda binuris syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian, jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.